Ada makna spesial dari Bismi di surah Al-Alaq dan Bismi di surah Al-Fatihah. Sangat jarang terjadi ada kasroh berpasangan dengan alif, karena alif seharusnya berpasangan dengan fathah bukan kasroh. Tapi di surah Al-Alaq tuh, Bismi itu kasrohnya itu berpasangan dengan alif, dan dibacanya tetap Bismi, bukan Bismi. Alif seolah tidak ada di sana. Kalau bukan karena kehendak Allah, gak mungkin begini gak sih? Dan kalau Allah sudah menghendaki itu, pasti ada maknanya. Pasti ada yang epik di dalamnya. Bismi dan Bismi, keduanya sama-sama dibaca Bismi, meski ada perbedaan penulisan. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Saat Rasulullah diminta membaca Iqra, Rasulullah berkali-kali mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca, hingga Jibril meneruskan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kayak Nabi Muhammad, baca aja, gak perlu terburu-buru, cukup ikuti aku perlahan-lahan. Bacalah karena Allah. Dan di surah Al-Fatihah, Allah mention Bismi, tapi tulisannya Bismi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu keutamaan membaca bismillah adalah dapat membuat pembatas antara manusia dan syaitan, karena tak ada lagi pembatas antara manusia dengan Allah, Rabb semesta alam. Notice nggak? Ada perbedaan apa di penulisan bismi dari bismi rabbika dan bismillah? Yap, ada alif pada kata bismi yang seolah menjadi pembatas atau penghalang dari Rabbuka. Masya Allah kan? Emang cuman Allah yang bisa begini. Allah menghendaki hukum bacaannya, tetapi bismi dan alif seolah tidak ada di sana. Kata bismi rabbika ini menggambarkan bagaimana kita ketika dihadapkan dengan persoalan baru dan kita belum mengkoneksikan diri dengan Allah. Ketika kita dihadapkan dengan suatu persoalan, kita melihat itu sebagai persoalan yang besar, rumit, seolah kita terhalang tembok yang sangat tinggi, terkurung, terhimpit, mustahil keluar atau terselesaikan dengan baik. Padahal ada Rabbika di sana, ada Rabb yang membersamai kita dan gak pernah sekalipun, bahkan sekejap mata pun meninggalkan kita, gak pernah membiarkan kita sendiri. Tapi karena ego kita, lemahnya iman kita, atau bahkan kurangnya bersih hati ini, sampai terlupa, gak ngeh ada Rob, ada Allah yang menanti kita, yang selalu membersamai kita. Jadi, kata Rabbika di sana seolah, hei hambaku, aku di sini. Hilangkan penghalang yang menjadi jarak antara kita itu. Hilangkan penghalang itu agar tidak ada batas karena kamu bersamaku. Ayo hadapi dan jalani bersamaku. Dan ya, coba lihat saat pembatas antara penghalang itu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Dan bukankah saat kita membaca bismillah segala menjadi lebih ringan dan mudah? Ini karena Al-Quran yang sekaligus pengingat untuk kita bahwa kita dihadapkan dengan suatu persoalan dan kita merasa itu besar dan sangat rumit, seolah ada benteng tinggi yang mengurung kita hingga membuat kita putus asa. Itu sebenarnya bukan persoalan yang besar, tapi hati kita yang belum terkoneksi dengan Allah. Hati kita yang masih tertutup, hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri yang jelas-jelas makhluk lemah tanpanya.